Xie Nianxing telah memberitahunya bahwa dewa tersebut memiliki keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Dia harus waspada. Lu Ming, kamu sedang mencari kematian. Kamu memaksaku untuk menggunakan teknik ledakan suci. Anak ilaji meraung. Ledakan. Saat itu juga, tubuh anak ilaji bersinar dengan cahaya suci. Armor cahaya suci yang menutupi tubuhnya benar-benar meledak, berubah menjadi cahaya suci dan memasuki tubuh anak ilaji. Pada saat itu, aura dewa itu melejit dan benar-benar melesat menuju puncak orang suci yang cerdas. Apa? Anak ilahi masih memiliki teknik rahasia. Sungguh keterampilan rahasia yang menakutkan. Auranya mulai meroket. Ini sangat kuat, dan masih terus meningkat. Temperamennya telah berubah. Banyak orang berteriak ketakutan. Mengaum. Pada saat ini, anak ilaji mengeluarkan raungan seperti binatang. Matanya merah dan wajahnya dipenuhi keganasan. Cahaya suci putih bersih di tubuhnya tidak lagi murni, tetapi bercampur dengan bekas darah. Lu Ming, mati. Putra ilaji meraung saat dia menebas dengan pedangnya. Diagram Taiji langsung hancur dan hilang di udara. Di saat yang sama, cahaya pedang berbeda. Ia menebas tombak panjang Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke arahnya. Tubuhnya dikirim terbang ke udara. Membunuh. Anak ilaji meraung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang ke depan. Cahaya pedangnya mengguncang langit, seolah bisa menghancurkan segalanya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kedua, berubah menjadi berbagai senjata dan terbang menuju putra ilahi. Pada saat yang sama, susunan dis Tai Chi menyala, dan diagram formasi Tai Chi lainnya muncul. Kemudian, diagram formasi Tai Chi terbelah menjadi dua, berubah menjadi sepasang pedang ikan yin yang menebas ke arah putra dewa. Bang, bang, bang. Cahaya pedang putra dewa dengan mudah menghancurkan berbagai senjata yang diringkas dari hukum dao susunan tubuh sekunder. Cahaya pedang kemudian mengenai pedang ikan yin yang. Bas, bas. Percikan terbang ke segala arah, dan pedang Qi tidak terkendali. Pedang ikan yin yang terlempar. Bas. Di langit, segel besar yang membalikkan langit menekan anak ilaji. Di balik segel kekacauan yang membalikkan langit, Lu Ming menukik ke bawah dengan 36 senjata suci, mengincar putra dewa. Tebasan cahaya suci, hancurkan. Anak ilaji meraung dan menebas dengan pedangnya. Sinar pedang cahaya suci Qi melonjak ke langit. Seolah-olah ia telah membelah dunia menjadi dua dan menebas segel kekacauan yang membalikkan langit. Zas! Saat cahaya pedang menghantam segel kekacauan yang memutar langit, terdengar suara yang memekakkan telinga. Cahaya pedang itu benar-benar menghancurkan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan kecepatan tinggi. Bang! Pada akhirnya, segel primal chaos yang memutar langit meledak. Cahaya pedang tidak berhenti dan bertabrakan dengan Lu Ming, yang berada di balik segel primal chaos yang memutar langit. Getaran mengerikan terus terdengar. Senjata suci di sekitar Lu Ming dikirim terbang satu per satu. Tubuh Lu Ming sekali lagi terlempar ke langit. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming juga sedikit terkejut. Setelah anak ilaji menggunakan keterampilan rahasianya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, Lu Ming tidak takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Pertarungan, pertarungan, pertarungan. Lu Ming tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekat. Tubuh utamanya berubah menjadi tubuh kedua, dan dia menyerang putra ilahi pada saat yang bersamaan. Segala jenis serangan terus-menerus dilancarkan kepada putra ilahi. Putra dewa mengayunkan pedang suci agung dan menebasnya dengan cahaya pedang, menghancurkan berbagai serangan Lu Ming. Kemudian, pedang tempur itu ditebas terus-menerus. Pancaran sinar pedang yang menyilaukan melonjak ke arah Lu Ming. Bang, bang, bang. Ledakan terus berlanjut. Berbagai serangan Lu Ming dihancurkan dan dia terpaksa mundur. Membunuh. Putra ilaji berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, langsung menuju tubuh Lu Ming. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang berkembang dan senjata suci yang mengelilingi Lu Ming dikirim terbang satu per satu. Salah satu perisainya bahkan retak setelah dipotong oleh pedang. Lu Ming, kamu sudah mati hari ini. Putra dewa berkata dengan dingin sambil terus menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Kilatan pedang hampir membelah tubuh Lu Ming menjadi dua. Lu Ming tidak meminta bantuan gelembung. Titik.
Bubbles adalah binatang spiritual dan tidak berada dalam kekuatan tempurnya. Jika dia mengeluarkan gelembung tersebut, sage tertinggi dari Sekte Tianshan mungkin akan ikut campur. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bas! Tubuh utama Luming mundur dengan cepat sementara tubuh keduanya melangkah maju. Dia mengendalikan susunan Distaichi dan menekannya pada putra ilahi. Dentang! Pedang anak ilaji menghantam piringan formasi Taichi. Disformasi bergetar dan terlempar. Bukan karena cakram formasi Taichi tidak kuat, tetapi budidaya tubuh keduanya terbatas, dan tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatannya. Membunuh. Anak ilahi menyerang tubuh utama Luming lagi, seolah-olah matanya tertuju padanya. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi dia bukan tandingannya. Dia dalam bahaya dan pinggangnya hampir terpotong menjadi dua lagi. Dia menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Luming sudah kehabisan akal. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Itu benar. Dia cukup kuat, tapi dia bukan tandingan anak ilahi. Dia akan mati sini. Sayang sekali. Jelas sekali bahwa Luming telah menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal pertempuran. Sayangnya, dia bukan tandingan musuh. Puff! Tubuh Luming tersapu oleh sinar pedang dan luka berdarah muncul, darah mengalir keluar. Luming, kamu tidak punya kesempatan. Sang putra ilahi berteriak, serangannya bagaikan badai. Luming dalam bahaya. Namun, meski dalam bahaya, ekspresi Luming tetap tenang. Dia menerapkan hukum kekacauan secara ekstrim dan melawan putra ilahi. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan tubuh sekundernya dan melancarkan serangan terus-menerus ke arah putra ilahi. Tangki hukum. Anak ilahi, aku akan menggunakanmu untuk menerobos tangki hukum. Di tengah bahaya, Luming sangat tenang. Dia sangat terkonsentrasi dan inti esensialnya serta hukum kekacauan diedarkan secara ekstrim. Semakin berbahaya, semakin merangsang potensi seseorang. Puff! Sinar cahaya pedang menembus bahu Luming. Namun, tubuh spiritual Luming sangat kuat. Isinya adalah gumpalan ki yang kacau, yang tidak lebih lemah dari tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Tubuh rohaninya segera menggeliat dan menutup lukanya. Kekuatan destruktif dari pedang ki sudah habis, sehingga tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Badan hukum, badan hukum. Kata ini terus muncul di benak Luming. Pikirannya sepertinya memasuki keadaan misterius. Keadaan hidup dan mati. Menghadapi ancaman fatal dari anak ilahi, Luming akhirnya memasuki kondisi itu lagi. Bas! Pada saat ini, gelombang tak terlihat mengalir ke tubuh Luming dari langit. Itu, hukum alam ada di dalam tangki. Seseorang berteriak. Dia berhasil menerobos. Luming telah menerobos. Dia benar-benar menerobos di tengah pertempuran besar dengan putra ilahi. Sulit dipercaya, dia akan menerobos tangki nomologis. Apakah situasinya akan terbalik lagi? Semua orang terkejut. Para ahli sekte Dewa Surgawi berdiri. Aura mereka meledak dan hati mereka bergetar. Tubuh akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan hukum. Anak ilaji, bunuh dia sekarang. Orang bijak dari sekte Dewa Surgawi meraung. Luming, hati-hati. Master Lembah Naga Ungu juga berteriak untuk memperingatkan Luming. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai momen kritis. Jika tubuh Luming terbiasa, dia akan membalikkan keadaan dan membunuh putra ilahi. Kekuatan tempur Luming sudah cukup menakutkan. Jika dia membuat terobosan lain, dia mungkin benar-benar mampu mengalahkan putra ilahi. Selain itu, teknik rahasia anak ilahi dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat, namun itu hanya dalam waktu singkat. Ada batasan waktu, dan jika satu pihak kalah sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan, anak ilahi pasti akan mati. Itulah mengapa sekarang ada kesempatan untuk menjadi anak baptis. Luming, kamu tidak memiliki kesempatan membunuh. Putra surgawi berteriak dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal saat dia menyerang ke arah Luming. Luming mundur dengan cepat. Sekarang hukum kekacauan ada di tubuhnya, Luming memang membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Periode waktu ini adalah periode paling berbahaya baginya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Anak ilaji mengejar. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepasang pedang ikan yin yang menebas ke arah putra ilahi. Enyah. Pedang tempur putra surgawi menebas dan mengirim pedang ikan yin yang terbang.
Dia sepertinya telah memperhatikan perbedaan antara badan utama dan badan sekunder. Dia menatap tubuh utama Luming dan mengabaikan tubuh kedua. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara udara yang ditusuk terdengar saat tubuh kedua mengeluarkan 21 pedang terbang bulu Phoenix. Mereka membentuk formasi pedang dan menyerang anak Ilaji. Tersesat, tersesat. Pedang pertempuran Putra Ilaji menyapu, dan pedang Ki menerobos udara. Semua pedang terbang Phoenix Feather dikirim terbang. Namun, pada saat ini, Luming bergerak dan muncul di depan tubuh utamanya, menghalanginya. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dengan kecepatan tinggi. Di udara, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu demi satu, formasi besar muncul. Segala macam pertahanan, jebakan, pengikatan, serangan, semuanya bergegas menuju Putra Ilahi. Sekarang, tujuan utama badan sekunder adalah mengulur waktu. Jika kamu ingin mengulur waktu, istirahatlah. Rambut Putra Ilaji berdiri tegak saat dia menyapukan pedang tempurnya, menerobos formasi satu per satu. Tubuh kedua maju beberapa langkah. Dengan setiap langkah, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Satu demi satu, formasi besar muncul di udara. Meskipun susunan ini tidak dapat membahayakan anak Ilaji, alangkah baiknya jika susunan ini dapat menundanya. Tangan tubuh kedua terus bergerak, dan rune muncul satu demi satu. Mereka dibuka oleh tubuh kedua, dan segala macam formasi muncul di rune dan jatuh ke arah Putra Ilahi. Semua gulungan prasasti ini dibuat olehnya. Adapun tubuh utama Luming, dia mundur dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan tangki hukum. Membunuh. Anak Ilaji melolong panjang. Cahaya pedangnya menyapu, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Cahaya pedang menusuk tubuh kedua Ming Lian dengan kecepatan yang mengerikan. Ming Lian melambaikan tangannya, dan puluhan lapisan pertahanan muncul di depannya. Namun, lapisan pertahanan ini seperti kertas di bawah cahaya pedang. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung ditembus. Puff! Cahaya pedang menembus dada klon tersebut, meninggalkan lubang besar yang terang dari depan dan belakang. Menguasai. Di tribun, Lu Xiangxiang berteriak sedih. Adik laki-laki Luming, Tian Cui, Sue Ningxin, Long Yuan San, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, pembuluh darah mereka menonjol. Semua orang di tempat kejadian menatap pertempuran itu. Pertempuran telah memasuki momen kritis. Pertarungan ini lebih seru dari yang diperkirakan siapapun. Pada awalnya, banyak orang mengira ini akan menjadi pertarungan tanpa ketegangan. Mereka mengira Putra Dewa akan mampu membunuh Luming dengan mudah. Namun, ketika pertarungan antara mereka berdua benar-benar dimulai, itu di luar imajinasi semua orang. Pertempuran ini penuh ketegangan. Sejak awal, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Keduanya terus menggunakan kartu truf mereka dan melakukan pertarungan puncak. Bahkan sekarang pun, tidak ada yang bisa menebak siapa yang akan menang pada akhirnya. Hati semua orang berdebar-debar, dan mereka sepertinya lupa bernapas. Beberapa remaja putra begitu gembira hingga mereka gemetar. Sebuah pertarungan. Ini adalah pertarungan antar jenius. Dalam bentrokan antar jenius, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Puff, puff. Dada Ming Lian tertusuk dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Namun, matanya tetap tenang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanda padat memenuhi udara lagi. Formasi itu muncul. Api energi mental emas menyala di antara alisnya, dan susunan hukum Dao beredar di sekujur tubuhnya. Di atas kepalanya, diagram susunan Tai Chi memancarkan cahaya cemerlang. Formasi Tai Chi lainnya muncul dan berubah menjadi pedang ikan Yin Yang. Serangan Putra Dewa itu tak henti-hentinya. Garis-garis cahaya pedang yang menakutkan terpotong. Setiap pancaran pedang dapat dengan mudah membunuh Sein Bright awal. Semua formasi tersapu. Bas, bas. Pedang ikan Yin Yang terlempar. Dia dengan cepat menghindar, tapi dia masih terkena cahaya pedang, dan salah satu lengannya terlepas. Namun, tubuh kedua Ming Lian masih berdiri kokoh di depan tubuh utama Luming, melawan dengan sekuat tenaga. Ah, pergilah. Anak Ilaji meraung dengan marah. Ada batas waktu untuk kekuatan ledakan skill rahasianya, dan dia tidak bisa menundanya. Namun, metode pemurnian tubuh sekunder tidak ada habisnya. Dia mundur saat dia bertarung dan memblokir di depan tubuh utama Luming.
Dia tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Puff. Klon Ming Lian terkena cahaya pedang lagi. Kali ini, lebih serius lagi. Pinggangnya terbelah, dan dia hampir terbelah menjadi dua. Mati. Putra Dewa berteriak, berencana untuk menghancurkan tubuh Lu Ming sepenuhnya sebelum membunuh tubuh utamanya. Kaulah yang akan mati. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok tiba-tiba muncul di depan tubuh kedua dan melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan ini mendarat pada cahaya pedang di sekelilingnya, menyebabkannya bergetar. Tubuh anak Ilaji bergetar ketika dia merasakan kekuatan seperti badai melonjak, menyebabkan dia mundur. Sosok ini adalah tubuh utama Lu Ming. Bagaimana mungkin? Tubuh perlu beradaptasi dengannya. Bagaimana kamu bisa beradaptasi begitu cepat? Anak Ilaji berteriak tidak percaya. Belum genap 1 menit dan Lu Ming sudah beradaptasi dengannya. Yang lain adalah yang lain. Aku adalah aku. Anak Ilaji, kaulah yang akan mati hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan klon Ming Lian ke dalam diagram gunung dan sungai. Meskipun tubuh kedua Ming Lian terluka parah, dia akan pulih setelah beberapa saat istirahat. Lu Ming memang sudah terbiasa dengan hal itu. Hukum kekacauan menjalar ke setiap otot dan sel di tubuh Lu Ming. Dia merasa dirinya sangat kuat sekarang. Awalnya, Lu Ming tidak bisa terbiasa dengan hal itu begitu cepat. Namun, dia telah menyempurnakan sedikit kekacauan Qi dan ada kekacauan Qi di tubuhnya. Hukum kekacauan sangat mirip dengan kekacauan Qi. Itulah mengapa Lu Ming bisa beradaptasi dengan begitu cepat. Aneh, dia benar-benar aneh. Dia berbeda dalam segala hal. Seseorang menghela nafas. Jadi bagaimana jika kamu sudah beradaptasi? Jadi bagaimana jika dia masuk ke dalam tangki nomologis? Jika Anda tidak menjadi orang suci, Anda tetap menjadi seekor semut. Membunuh. Putra Ilaji meraung dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan menghancurkan sinar pedang lawannya. Kemudian, 2 sinar pedang hitam legam keluar dari matanya dan memasuki glabella Putra Dewa. Ah! Anak Ilaji menjerit ketika tubuhnya bergetar. Dengan terobosan Lu Ming ke alam setengah suci tahap ketiga, hukum ada di tubuhnya dan kekuatan jiwanya juga meningkat. Kekuatan jiwa itu kini setara dengan kekuatan jiwa seorang suci agung yang terang, yang setara dengan kekuatan jiwa putra ilahi. Jika dia menggunakan teknik pedang dewa, secara alami itu akan berdampak besar pada putra dewa. 9 meterai gerbang ilaji. Lu Ming membentuk serangkaian segel tangan, dan 9 gerbang penyegel muncul, mengelilingi tubuhnya di tengah. Kemudian, sebuah cap besar yang membalikkan langit muncul dan menekan putra ilahi. Dengan terobosan dalam kultivasinya, Lu Ming telah meningkat dalam semua aspek dan kekuatan tempurnya melonjak. Merusak. Anak ilaji menahan rasa sakit yang luar biasa dalam jiwanya dan berseru nyaring. Dia memadamkan cahaya pedang demi cahaya pedang, menghancurkan 9 gerbang penyegel. Namun, stempel kekacauan yang membalikkan langit telah turun, dan anak ilaji hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Ledakan. Tubuh anak ilaji bergetar hebat saat dia mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Putra ilahi terjatuh dan memuntahkan seteguk darah. Lu Ming melangkah maju dan sebuah kuali besar muncul di tubuhnya. Dia meraih salah satu kaki kuali dan mengayunkannya seperti palu, menghantamkannya ke arah putra ilahi. Kekuatan Lu Ming saat ini sangat besar. Tubuhnya mengandung hukum kekacauan. Setiap gerakan yang dia lakukan seberat gunung. Ketika kuali itu runtuh, tekanan mengerikan dari angin kencang membuat putra ilahi sulit bernapas. Anak ilaji hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk menghadang. Dentang. Kuali itu menabrak pedang anak ilaji. Pedang itu bersenandung dan dia mundur lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Lu Ming mengangkat kuali dan menghancurkannya seperti badai, tidak memberikan kesempatan kepada putra ilahi untuk mengatur napas. Dengan tertinggal satu langkah, anak ilaji terpaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Gemuruh kekerasan terdengar terus-menerus saat anak ilaji dipaksa mundur. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kaca. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, kuali di tangan Lu Ming retak dan dipenuhi luka pedang. Bagaimanapun, pedang putra dewa adalah senjata suci yang hebat, sedangkan kuali di tangan Lu Ming adalah senjata suci yang cemerlang.
Wajar jika senjata Sein yang terang itu kewalahan karena serangan yang terus-menerus. Namun, Lu Ming tidak peduli sama sekali. Itu hanyalah senjata suci yang cemerlang. Dia punya banyak dari mereka. Bahkan senjata suci terang yang tersegel di titik akupunturnya bisa diganti. Berdebar, serangan terakhir menghancurkan sebagian besar kuali, tapi sisanya juga terlempar ke belakang. Segel primal chaos yang memutar langit. Lu Ming melambaikan tangannya, dan stempel kekacauan besar yang membalikkan langit terbentuk, menekan putra ilahi. Ini adalah serangan kekuatan penuh Lu Ming. Anak ilaji menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedangnya. Namun, cahaya pedang dihancurkan oleh segel Chaos Sky Turning, dan segel Chaos Sky Turning menghantam tubuh putra ilaji. Tubuh anak ilaji itu seperti meteorit, jatuh dengan keras. Di bawah mereka ada arena pertempuran. Ledakan, anak ilaji jatuh ke panggung pertempuran. Dia setengah berlutut di atas panggung dan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat itu, aura anak baptisnya melemah dengan cepat. Dalam sekejap, aura anak baptisnya telah melemah berkali-kali dan hanya berada di alam suci. Batas waktu skill rahasianya telah habis. Jelas sekali, skill rahasianya memiliki efek samping. Setelah waktu berlalu, kekuatannya akan sangat melemah. Bas, Lu Ming turun dan mendarat di ring pertempuran, menatap putra ilahi dengan dingin. Wajah anak ilaji pucat, dan pakaiannya berlumuran darah. Matanya dipenuhi keengganan dan ketidakpercayaan. Dia telah kalah. Dia sebenarnya kalah dari Lu Ming. Anak ilaji, 3 tahun lalu, kamu begitu tinggi dan perkasa. Anda memperlakukan saya seperti semut dan memiliki kekuatan untuk membunuh saya. Pernahkah Anda berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari kematian Anda? Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, aku benci diriku sendiri karena tidak membunuhmu 3 tahun lalu. Anak ilaji tertawa seperti orang gila. 3 tahun lalu, kamu ingin membunuhku, tetapi kakak laki-lakiku ada di sana, jadi kamu tidak bisa. Orang seperti Anda hanya bisa pamer jika Anda memiliki status lebih tinggi. Tanpa keunggulan negara, Anda bukan apa-apa. Sekarang aku akan mengirimmu dalam perjalanan menemani Luo Suihan. Dengan itu, Lu Ming melangkah maju. Kuali itu menghilang dan digantikan oleh pedang. Berhenti, cukup. Dari tribun Sekte Dewa Surgawi, beberapa raungan marah terdengar. Aura yang kuat meledak dan menekan ke arah Lu Ming. Apa yang sedang kalian lakukan? Jika yang lebih muda tidak bisa melakukannya, maka yang lebih tua harus bergerak. Tubuh Master Lembah Naga Ungu juga mengeluarkan aura yang kuat saat dia menatap ke arah Sekte Langit Ilahi. Selain Master Lembah Naga Ungu, para ahli alam suci lainnya di Lembah Dewa Naga juga melakukan hal yang sama. Anak ilahi, kamu tidak bisa mati. Orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin sambil menatap Lu Ming dengan tatapan sedingin es. Tidak bisa mati, lelucon yang luar biasa. 3 tahun lalu, saya mengalami pertarungan hidup dan mati dengan anak ilahi. Jika aku tidak mati, maka dia akan mati. Lu Ming mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang putra ilahi. Ekspresi anak ilaji berubah drastis. Dia segera mundur ke arah tribun Sekte Tianchen. Jika kamu masih berani menyerang, maka aku akan membunuhmu. Kata orang bijak dari Sekte Tianchen dengan dingin. Tombak hukuman ilahi muncul di tangannya dan dia menyerang Lu Ming. Seberapa menakutkankah Supreme Sein? Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang Sein yang cerdas. Sebuah gerakan biasa memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Lu Ming segera merasakan rambutnya berdiri tegak dan otot-ototnya menegang. Pada saat ini, raungan naga terdengar dan cahaya ungu meledak, berbenturan dengan tombak hukuman ilahi dari orang bijak agung Sekte Dewa Surgawi. Kemudian, dalam sekejap, penguasa Lembah Naga Ungu muncul di hadapan orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Ilahi dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda kalah dalam pertarungan hidup dan mati, dan seorang Santa Agung benar-benar menyerang. Aku akan menjadi lawanmu. Enyah. Orang bijak dari Sekte Dewa Surga berteriak sambil menusukkan tombak panjangnya ke depan. Seolah-olah dia bisa menembus kehampaan. Tubuh Master Lembah Naga Ungu meledak dengan cahaya ungu. Dia melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan tombak hukuman ilaji. Langit dipenuhi warna ungu dan putih. Anak ilaji, kamu tidak dapat melarikan diri. Lu Ming terus menyerang putra ilahi.
Kamu sedang mencari kematian. Bunuh dia. Beberapa tetua suci Ming dari Sekte Tianshan bergegas menuju Lu Ming. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Para tetua gemetar dan pedang tempur Lu Ming menebas. Puff. Seorang ahli di alam suci cahaya tingkat atas terbelah dua oleh pedang Lu Ming. Bahkan hati Sein-nya pun hancur. Orang suci cerah yang sempurna dibunuh oleh Lu Ming dalam satu pukulan. Semua orang di sekitar tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan. Seorang non-Sein membunuh seorang Sein. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah seorang Sein yang telah mencapai tingkat atas dari Sein Bright. Orang suci lainnya dari Sekte Dewa Surgawi menggigil, tetapi mereka kembali disambut oleh pedang Lu Ming. Bang! Seorang biksu di tahap awal alam biksu terang mencoba memblokir serangan itu dengan senjata biksunya, namun serangan itu malah mengenainya secara langsung. Dia menabrak panggung pertempuran dengan senjata Sein-nya, menyebabkan panggung itu retak. Orang suci itu sudah mati. Pada saat ini, para biksu dari Lembah Dewa Naga juga telah tiba dan memblokir para biksu dari Sekte Tianshan. Lu Ming, sebaliknya, melangkah menuju Putra Ilaji. Dia mendekati anak Ilaji dalam sekejap, dan wajah anak Ilaji menjadi semakin pucat, tanpa bekas darah. Lu Ming, kamu berani membunuh Putra Ilahi. Sekte Tianshan tidak akan melepaskanmu. Orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi berteriak. Dewa itu adalah seorang jenius langka dari Sekte Tianshan. Dia memiliki peluang besar untuk menembus alam suci di masa depan. Mereka telah kehilangan Luo Suihan, dan dewa itu tidak bisa mati. Sebelumnya, Luo Suihan ada di sini karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertemuan perbaikan harta karun. Tapi sekarang ini bukan perkumpulan pengikat harta karun, jadi mereka harus melindungi Putra Ilahi. Kalau begitu aku akan meratakan Sekte Tianshan. Ini adalah tanggapan Lu Ming. Itu mendominasi dan dia mendekati Putra Ilahi dalam sekejap. Membunuh. Putra Ilahi tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Ekspresi gila muncul di matanya saat dia menyerang Lu Ming dengan pedang tempur di tangan. Namun, kemampuannya saat ini hanya setara dengan Sein Bright awal. Dia bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan menyerang pedang tempur Putra Dewa itu. Pedang tempurnya bergetar dan kekuatan yang menakutkan membuat Putra Ilahi bahkan sulit untuk memegang pedangnya. Senjata suci yang hebat itu dikirim terbang. Lu Ming menggunakan esensi klasiknya untuk menyedot pedang tempur ke tangannya dan menyimpannya. Lu Ming, jika kita akan mati, ayo kita mati bersama. Putra Ilahi meraung, dan esensi vital dalam tubuhnya meletus. Dia sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama Lu Ming. Dua sinar cahaya hitam keluar dari mata Lu Ming dan menembus tubuh Putra Ilahi. Jiwa Putra Dewa terasa seperti terkoyak, dan esensi vital dalam tubuhnya tidak bisa menahan stagnasi. Puff! Pedang tempur Lu Ming menusuk dantian Putra Dewa, menghancurkan hati sucinya. Kekuatan hukum Putra Dewa berubah menjadi pilar cahaya dan melesat ke langit. Tidak, orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi meraung. Mata anak Ilaji terbuka lebar, dipenuhi keengganan. Dengan bakatnya, dia akan mampu menjadi penguasa benua Azure di masa depan jika dia terus menempuh jalan ini. Namun, dia telah bertemu Lu Ming. 3 tahun lalu, Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat keempat. Di sisi lain, ia sudah berada di puncak alam setengah biksu. Dia adalah eksistensi yang dipengaruhi oleh hukum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Dia sombong dan tidak takut. Di danau peristirahatan naga, dia memarahi Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, ketika Lu Ming dan yang lainnya memperoleh harta istana naga, dia merasa kehilangan muka. Dia sombong dan ingin membunuh Lu Ming di pertemuan penyelesaian harta karun. Pada saat itu, Lu Ming sebenarnya telah menantangnya tetapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Jika bukan karena serangan yang Tianzong, dia akan membunuh Lu Ming secara langsung. Meskipun dia kemudian menyetujuinya, dia tidak mengambil hati Lu Ming. Seberapa kuatkah ahli kerajaan bela diri LV4 dalam 3 tahun? Dia adalah seekor semut yang bisa dia bunuh dengan satu tamparan. Tapi di pelelangan harta karun, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui ekspektasinya dan dia dengan mudah membunuh Luo Suihan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat itu.
Tingkat pengolahannya telah mencapai alam sein cerah tingkat atas dan ia memiliki banyak kartu truf. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia hanyalah setengah orang suci dan bukan tandingannya. Namun, saat pertarungan dimulai, dia menyadari bahwa dia salah. Salah berarti kematian. Anak ilaji, kamu lebih kuat dari Luo Suihan. Kamu tidak akan menangis dan memohon belas kasihan, jadi aku akan memberimu kematian cepat. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengayunkan pedang tempurnya dan kekuatan penghancur mengalir masuk. Putra Dewa mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi abu oleh kekuatan penghancur Lu Ming. Anak ilaji sudah mati. Saat ini, orang lain di arena tidak tahu apa yang harus mereka rasakan di dalam hati mereka. Itu sangat rumit. Anak ilahi, seseorang yang telah menjadi orang jenius di benua Azure selama lebih dari 10 tahun, telah dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan lebih muda dengan kultivasi yang bahkan lebih lemah. Jatuhnya dewa berarti kelahiran seorang jenius yang lebih menakutkan. Jika dia bukan seorang suci, dia akan membantai seorang suci. Di masa depan, siapa di benua Azure yang akan menandingi Lu Ming? Mungkinkah setelah Kaisar Chang, Kaisar Agung lainnya akan lahir di benua Azure? Bagaimana ini bisa terjadi? Mo yang bergumam pada dirinya sendiri di tribun Sekte Iblis Tianyu. Lu Ming, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Xian Yanjun bergumam di tribun Sekte Tianzhen. Matanya bersinar. Dengan kematian dewa tersebut, Sekte Tianzhen akan menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Lu Ming, aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Orang bijak dari Sekte Tianzhen meraung. Matanya dipenuhi amarah dan dia berharap bisa mencabik-cabik Lu Ming. Namun, Master Lembah Naga Ungu membuatnya sibuk, dan dia tidak bisa membebaskan dirinya. Orang-orang dari sekte lain memandang dengan dingin. Tidak ada yang melakukan intervensi. Ini bukanlah pertemuan penyegelan harta karun. Itu adalah dendam pribadi antara Lu Ming dan Putra Ilahi. Mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan perluasan Sekte Tianzhen terlalu cepat. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga mereka sudah menjadi orang nomor satu di wilayah Azure. Jika dewa itu tumbuh di masa depan, dia juga akan menjadi musuh besar. Untung dia mati. Namun, pembangkit tenaga listrik dari sekte besar memandang Lu Ming. Ketika Lu Ming besar nanti, siapa yang akan menjadi lawannya? Mata beberapa ahli dari sekte, seperti Sekte Iblis Langit dan Sekte Racun Keinginan, berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ledakan, ledakan. Pemimpin Lembah Naga Ungu dan para Supreme Sein dari Sekte Dewa bertukar puluhan pukulan sebelum mereka mundur. Master Lembah Naga Ungu mundur ke sisi Lu Ming untuk melindunginya. Mata orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi bersinar dengan keengganan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Lu Ming hari ini. Sekte Tianzhen telah menderita kekalahan telak dalam pelelangan harta karun kali ini. Dua ahli kebanggaan surga terkuat mereka telah meninggal. Kerugiannya terlalu besar. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika dia kembali. Lu Ming, Lembah Dewa Naga, Sekte Dewa Surgawi akan mengingat hutang ini. Kami akan membayarnya kembali cepat atau lambat. Orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi memandang Lu Ming dengan niat membunuh yang kuat. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Murid Sekte Dewa Surgawi, ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke udara dan pergi. Semua tetua dan murid Sekte Dewa Surgawi mengikutinya. Haha, Lu Ming, bagus sekali. Master Lembah Naga Ungu datang ke sisi Lu Ming dan berkata sambil tersenyum. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah di mana Sekte Dewa pergi. Lu Ming melakukan hal yang sama, melihat ke arah itu. Ledakan. Di langit tidak jauh dari sana, tangan hitam pekat yang bahkan lebih besar dari gunung tiba-tiba muncul. Ia menyambar orang-orang dari Sekte Tianzhen dengan aura yang sangat mengejutkan. Siapa di sana? Kamu sedang mencari kematian. Orang bijak dari Sekte Tianzhen sangat marah. Dia membentuk tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke tangan raksasa itu. Namun, saat orang bijak dari Sekte Tianzhen mulai bergerak, beberapa sinar cahaya pedang muncul dari pegunungan Chang. Mereka sangat menakutkan dan melintasi ratusan mil dalam kehampaan dalam sekejap, menebas orang-orang dari Sekte Tianzhen. Puff, puff.
Seketika, puluhan murid Sekte Dewa Surgawi terbunuh oleh cahaya pedang. Ledakan, tombak milik Supreme Sein dari Sekte Tianshan menembus telapak tangan raksasa tersebut. Namun, beberapa sosok terbang keluar dari pegunungan Chang dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Tianshan seperti kilat. Orang yang memimpin memiliki aura yang mengejutkan. Dia adalah seorang Supreme Sein. Orang lain juga merupakan tokoh dikdaya tahap Sein. Bahkan sebelum mereka tiba, segala macam serangan mengerikan telah ditujukan pada orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Siapa kalian sebenarnya? Orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi sangat marah. Cahaya suci memenuhi udara saat dia berdiri di depan para murid Sekte Dewa Surgawi. Para orang suci lain dari Sekte Dewa Surgawi juga berdiri di depannya untuk memblokir serangan tersebut. Di puncak Gunung Chang, semua orang juga bingung. Siapakah orang-orang yang menyerang Sekte Tianshan? Mungkinkah ada sekte yang ingin menargetkan Sekte Tianshan? Namun, pada saat ini, aura menakutkan muncul di sekitar Gunung Abu-Abu. Sinar pedang yang menakutkan dan cahaya sabre bangkit dan menyerang orang-orang dari semua sekte. Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak bagus, serang musuh. Blokir. Wajah banyak orang berubah. Para orang suci tertinggi dari sekte-sekte besar semuanya meledak dan melancarkan segala macam serangan mengerikan untuk melawan gerakan pembunuhan yang tiba-tiba. Bas, dan EBSP, Wosh. Pada saat ini, banyak sosok bergegas keluar dari sekitar Gunung Chang. Setiap sosok terbungkus jubah hitam, tapi aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Kekuatan suci mereka sangat luas dan perkasa, menekan langit. Jumlah orangnya sangat mengejutkan. Setidaknya ada 50 hingga 60 orang, dan semuanya adalah pakar alam suci. Bahkan ada lebih dari 10 orang yang auranya sedalam lautan dan tak terduga. Mereka tidak lebih lemah dari Master Lembah Naga Ungu dan para Supreme Sein dari Sekte Tianshan. Alam bijak yang agung. Setidaknya selusin dari orang-orang yang tiba-tiba muncul adalah orang bijak yang agung. Bunuh semuanya. Jangan biarkan siapapun hidup. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Membunuh. Lusinan orang suci bergegas ke puncak gunung dari segala arah. Menyerang. Pada saat itu, semua ahli di puncak gunung abu-abu meletus. Para Sein dan Supreme Sein dari 12 sekte teratas semuanya saling menyerang. Gemuruh yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Master Lembah Naga Ungu sedang melawan seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu juga merupakan seorang Supreme Sein, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Master Lembah Naga Ungu. Keduanya bertarung sengit. Para orang suci tertinggi dari sekte lain juga mempunyai lawan, dan mereka bertarung dengan sengit. Bunuh. Beberapa orang suci berjubah hitam langsung melewati lawan mereka dan menyerang murid-murid di bawah tingkat orang suci, terutama generasi muda. Seketika, banyak orang dari berbagai sekte terbunuh, dan teriakan mereka naik turun. Kekacauan total. Ada terlalu banyak orang berjubah hitam, dan mereka adalah semua orang suci. Semua orang suci tertinggi dari sekte-sekte besar semuanya diblokir. Kemudian, para Sein cerdas dari pihak lain menyerang ke depan, menerobos pertahanan para Sein dari sekte-sekte besar dan membunuh para jenius muda. Mati. Seorang pria berjubah hitam menerobos pertahanan para suci lembah Dewa Naga dan menyerang penguasa lembah Dewa Naga. Mundur. Zifeng berteriak keras, menghalangi di depan semua orang. Membunuh. Mata Luming bersinar dengan cahaya dingin. Dengan kilatan angin dan guntur, dia bergegas ke tribun lembah Dewa Naga. Senjata suci agung Sang Putra Dewa muncul di tangannya. Dia menebas Sein berjubah hitam itu. Puff. Orang suci berjubah hitam hanyalah orang suci awal yang cerdas, tetapi dia dibunuh oleh Luming dengan satu serangan. Bas. Dan EBSP, Wosh. Saat ini, lebih dari selusin orang bergegas keluar dari Gunung Chang. Mereka juga ahli dalam bidang Sein. Mereka pergi ke sekte-sekte besar dan beberapa dari mereka pergi ke lembah Dewa Naga. Ada terlalu banyak makhluk kuat di sisi lain. Kecuali para orang suci tertinggi, terdapat lebih dari 60 orang suci, yang telah melampaui para orang suci dari semua sekte besar. Pihak lain jelas sudah merencanakan ini sejak lama. Sementara semua sekte besar berkumpul di puncak Gunung Chang untuk berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun,
mereka diam-diam bersembunyi di sekitar Gunung Chang dan kemudian tiba-tiba melancarkan serangan yang menggelegar. Enyah! Serangan balik para orang suci dari lembah Dewa Naga termasuk kakak laki-laki kedua Lu Ming, Long Yuanshan, dan kakak laki-laki ketiga, Yang Tianzong. Kekuatan tempur Yang Tianzong sangat kuat. Dia bisa melawan dua orang suci berjubah hitam yang kuat sendirian. Namun, ada terlalu banyak orang suci di sisi lain. Salah satu dari mereka menerobos pengepungan dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mati! Lu Ming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Namun, tubuh pihak lain hanya sedikit gemetar. Dua sinar pedang keluar dari matanya dan menusuk ke arah Lu Ming. Teknik pedang yang saleh. Lu Ming sangat terkejut. Pihak lain juga menggunakan teknik pedang dewa. Orang-orang ini berasal dari roh jahat. Namun, kekuatan jiwa Lu Ming saat ini kuat. Selain itu, ia memiliki harta pertahanan dewa spiritual. Dia memblokir serangan lawan. Lu Ming tidak berhenti dan menebas dengan pedang tempurnya. Dentang, pedang tempur Lu Ming menebas pedang tempur pihak lain. Pihak lain berada di level orang suci pencerahan, tetapi kekuatan Lu Ming saat ini begitu kuat sehingga tubuh pihak lain bergetar hebat dan terlempar seperti bola meriam. Mati! Yang Tianzong memanfaatkan kesempatan itu dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia meraih dan membunuh ahlinya. Saudaraku, jangan melawan. Masukkan diagram gunung dan sungai saya. Lu Ming berteriak. Glabelanya bersinar, dan diagram gunung dan sungai terbang keluar. Sambil berguling, Tian Cui, Sue Ningxin, Xiang Xiang, dan murid lembah Dewa Naga lainnya semuanya dibawa ke diagram gunung dan sungai. Ada terlalu banyak orang suci di sisi lain. Siapapun yang berada di bawah alam suci tidak punya cara untuk melawan. Mereka hanya akan dibunuh. Lebih baik singkirkan semuanya. Melihat murid-murid lembah Dewa Naga telah dibawa pergi, para orang bijak lembah Dewa Naga menjadi bersemangat. Mereka tidak perlu lagi mengurus murid lembah Dewa Naga. Mereka bertarung dengan kekuatan penuh. Sekte lembah Dewa Naga hampir tidak mengalami kerugian, namun sekte lainnya menderita kerugian besar. Para ahli berjubah hitam tampaknya telah mengarahkan pandangan mereka pada orang-orang muda di bawah alam suci. Beberapa dari mereka bergegas melewati pengepungan dan menyerang para pemuda. Sekte-sekte besar menderita banyak korban. Kami akan memblokir mereka, kalian keluar. Seseorang berteriak. Blokir. Para orang suci tertinggi dan orang suci dari sekte-sekte besar menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan para orang suci berjubah hitam sehingga para pemuda dapat keluar dari pengepungan. Isi. Semua orang yang berada di bawah alam suci bergegas keluar dari Gunung Chang. Namun, sebelum mereka bisa bergegas keluar, serangan meledak dari Green Mountain dan membunuh para pemuda ini. Tiba-tiba banyak orang terbunuh. Bas! Dan EBCP, Wosh! Dari Gunung Abu-Abu, lebih banyak sosok bergegas keluar. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat padat sehingga bahkan air pun tidak dapat melewati lingkungan sekitar Gunung Abu-Abu. Namun, orang-orang ini bukanlah orang suci. Mereka semua adalah para setengah biksu dan berada di dunia bela diri tingkat tinggi. Orang-orang ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan murid-murid dari berbagai sekte. Seorang pemuda berwajah jahat muncul di langit. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki senyuman dingin di wajahnya. Di belakangnya berdiri 4 pria parubaya. Aura mereka liar dan menakutkan. Mereka jauh lebih kuat dari para ahli alam Sein biasa. Mata pemuda berwajah jahat itu menyapu seluruh ruangan dan akhirnya tertuju pada Lu Ming. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Siapapun yang membunuh orang ini akan mendapat imbalan besar. Pemuda berwajah jahat itu menunjuk ke arah Lu Ming dan suaranya bergema di seluruh area. Banyak orang suci berjubah hitam segera melihat ke arah Lu Ming. Membunuh, anak ini milikku. Tiba-tiba, para orang suci berjubah hitam menerkam Lu Ming. Kalian semua, pergilah. Yang Tianzong mengeluarkan raungan panjang dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga sungguhan saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, musuhnya terlalu banyak. Meskipun Yang Tianzong kuat dan sudah berada di lingkaran besar tahap Sein cerah, dia tidak bisa melawan terlalu banyak musuh. Masih ada beberapa orang yang bergegas menuju Lu Ming. Adik laki-laki, hati-hati. Yang Tianzong mengingatkan Gunung Longyuan. Membunuh. Lu Ming meraung panjang.
Dia memegang pedang tempurnya dan hukum kekacauan memenuhi udara saat dia melangkah maju. Di saat yang sama, sebuah gelembung muncul di bahunya. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, Bubble tidak lagi mau repot-repot bersembunyi di pagoda. Bersembunyi di pagoda pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Gelembung mengayunkan cakarnya dan gelembung transparan muncul, menyelimuti ketiga pria berjubah hitam itu. Ketiga pria berjubah hitam itu membeku dalam gerakan mereka. Lu Ming melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Dua orang suci berjubah hitam terbunuh. Hanya orang suci puncak yang memecahkan gelembung transparan pada saat kritis dan memblokir serangan Lu Ming. Dia dikirim terbang. Sampah, jika kamu pergi lagi, orang ini pasti akan mati. Suara pemuda berwajah jahat itu terdengar lagi di langit. Dia sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Lu Ming. Lu Ming memandang orang ini dan hatinya bergetar. Meskipun Lu Ming tidak terbiasa dengan penampilan pemuda itu, dia masih dapat mengingat sorot matanya. Tetua Mohun, kamu Tetua Mohun. Lu Ming meraung. Ekspresi pemuda berwajah jahat itu berubah dan dia mencibir, bocah, ingatanmu tidak buruk. Saya tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun, kultivasi Anda akan melonjak ke tingkat ini. Brengsek. Pihak lain sebenarnya adalah Tetua Mohun. Saat itu, tidak lama setelah Lu Ming bergabung dengan Lembah Dewa Naga, dia diatur oleh Yin Feng untuk menerima misi. Selama misi, Lu Ming bertemu dengan Penatua Mohun dari roh jahat. Pada akhirnya, Penatua Mohun terluka parah oleh prasasti penekan penjara dan tubuh fisiknya hancur, tetapi jiwanya lolos. Para pemuda berwajah jahat ini pasti adalah jiwa Tetua Mohun, dan mereka pasti telah terlahir kembali. Roh jahat. Pihak lain berasal dari roh jahat. Lu Ming meraung keras, suaranya menyebar ke seluruh area. Banyak orang terkejut. Jadi itu adalah roh jahat. Tidak heran mereka menyerang semua sekte secara bersamaan. Jadi bagaimana jika aku tahu? Tak satu pun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Penatua Mohun mencibir.